Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran ilmu nahwu dasar. Saat ini kita memasuki bab tentang fa'il. Judul kitab kita adalah Syarah Mukhtasar Jiddan yang menjelaskan tentang matan jurmiyah. Matan jurmiyah ini karangan Syekh Muhammad Sonhaji dan syarahnya adalah karangan Syekh Ahmad Zain Dahlan. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala babul fa'il. Kita baca matannya dulu ya teman-teman. Babul fa'ili, inilah bab fa'il. Fa'il itu adalah subjek daripada kata kerja, sebuah kata kerja aktif. Kemarin sedikit saya Al-Faqir menerangkan bahwa kata kerja itu ada kalanya aktif dengan terjemahan awalan me seperti makan, memakan. Begitu. Kemudian pukul, memukul, masak, memasak. Awalan me. Jadi subjek dari kata benda, kata kerja aktif. Adapun nanti subjek pada kata kerja pasif, itu namanya naibul fa'il, ganti daripada fa'il. Nah, terjemahannya itu dengan awalan di, ya. Kalau pukul, dipukul, makan, dimakan, dan lain sebagainya. Maknanya pasif. Dia menerima pekerjaan. Kalau ini melaksanakan pekerjaan. Subjek yang dia itu adalah seseorang atau sesuatu yang melaksanakan pekerjaan. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu ialah sebuah isim. Jadi kata benda. Fa'il itu adalah kata benda yang hukumnya dirofa'kan, marfu'un. Al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelum dia, sebelum fa'il itu, fi'luhu, fi'ilnya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita ingin membuat satu kalimat yang menunjukkan satu perbuatan bagi subjek, pekerjaan bagi subjek, maka kata pekerjaan itu atau fi'ilnya itu didahulukan daripada fa'ilnya. Kata kerjanya ditulis duluan atau diucapkan terlebih dahulu daripada subjeknya. Wa huwa ala qismaini, dan fa'il itu terbagi dua. Zahirin wa mudmarin. Fa'il yang zahir, yang nampak, diucapkan atau ditulis, wa mudmarin, atau berupa dhamir, berupa kata ganti daripada isim yang zahir tersebut. Wa zahiru nahwu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun. Maka adapun fa'il yang zahir, yang nampak jelas, yang ditulis atau yang bisa dilafadzkan, contohnya adalah ucapanmu qama zaidun. Qama fi'il madhi, zaidun fa'ilnya. Nah, ini zaidun adalah fa'il zahir. Wa yaqumu zaidun, begitupun yaqumu zaidun, yaqumu fi'il mudhari, zaidun fa'ilnya. Masih kita baca matannya ya, teman-teman. Wa qama zaidani wa yaqumu zaidani. Dan contohnya qama zaidani. Nah, ini fa'ilnya dua, dua orang zaid. Maka rofanya tidak dengan domah lagi, tapi diganti dengan alif. Karena dia menunjukkan dua, tasniyah, Setelah lalu pembahasan tentang tanda rofa. Ada kalanya rofa dengan domah, ada kalanya rofa dengan waw, ada kalanya dengan alif. Itu, Dengan domah apa saja? Isim mufrad, tunggal, kata benda tunggal. Contohnya Zaidun, Muhammadun, Ahmadu, Ibrahimu. Nah, itu kalau dia satu, tunggal mufrad, maka rofa'nya itu dengan domah. Lalu apalagi yang dirofakan dengan domah? Jamak taksir, kata-kata yang menunjukkan jamak tapi dia terpecah daripada bentuk mufradnya. Seperti ar-rijalu. Nah, itu rijalu dirofakkan dengan dhammah. Lalu apalagi yang dirofakkan dengan dhammah? Yaitulah jamak muannas salim. Yaitulah jamak yang ditambahkan alif dan ta di akhir. Seperti hindatun atau muslimatun. Nah, maka ini juga dirofakkannya dengan dhammah. Tanda rofanya adalah dhammah. Adapun pada
isim yang menunjukkan dua, ya, fa'ilnya atau subjeknya adalah dua orang atau dua sesuatu, ya, maka berubah. Yang tadinya dengan dhamma diganti dengan alif. Nah, lalu ada nun di situ. Nun pada ya lafaz tasniyah. Nunnya itu nun apa? Itu nun ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Baik, di sini contohkan koma zaidani, telah berdiri dua orang yang bernama Zaid. Di koma berdiri tapi waktunya telah lampau, ya, telah selesai. Wa yaqumu zaidani, dan berdiri dua orang Zaid, tapi ini waktunya sedang, ya. Orang Zaid sedang berdiri. Wa qama zaiduna, contoh qama az-zaiduna, telah berdiri Zaid, banyak Zaid, tiga orang atau lebih. Zaid telah berdiri. Nah, ini zaiduna yang rofaknya asalnya dengan doma diganti menjadi wau, ya, diganti jadi wau, dan nunnya itu adalah ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Terjemahannya adalah telah berdiri beberapa Zaid, beberapa orang yang bernama Zaid, lebih daripada dua. Wa yaqumu zaiduna, dan sedang berdiri, ya, orang, ya, yang bernama Zaid, beberapa orang bernama Zaid. Wa qamar rijalu wa yaqumur rijalu. Nah, ini untuk contoh jamak taksir, ya, telah berdiri beberapa orang laki-laki, banyak, lebih dari tiga, lebih dari dua. Wa yaqumur rijalu, dan sedang berdiri beberapa orang laki-laki. Wa qamat hindun, dan telah berdiri seorang perempuan namanya Hindun. Wa taqumu Hindun, dan dengan fi'il mudhari'nya itulah taqumu Hindun. Wa qamatil hindani, telah berdiri dua orang Hindun. Wa taqumul hindani, dan sedang berdiri dua orang yang bernama Hindun. Wa qamatil hindatu, dan telah berdiri, ya, tiga atau lebih orang yang perempuan yang bernama Hindun. Wa taqumul hindatu, ya, telah berdiri, ya, banyak orang Zaid, orang yang bernama perempuan yang bernama Hindun. Wa qamatil hunudu, dan telah berdiri, ya, perempuan banyak yang bernama Hindun. Wa taqumul hunudu, dan sedang berdiri perempuan yang bernama Hindun, ya, beberapa orang perempuan bernama Hindun, jamak. Wa qama akhuka, dan telah berdiri saudaramu. Nah, ini isim 5, ya. Akhuka, hamuka, ya, huka, abuka, azumalin. Ini rofanya dengan wau. Wa yaqumu akhuka, sedang berdiri saudaramu. Wa qama gulami wa yaqumu gulami, berdiri pembantu saya dan sedang berdiri pembantu saya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal itu daripada contoh-contoh. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di sini bahwa pada bentuk kalimat fi'liyah, yakni yang predikatnya adalah kata kerja, ya, yang disesuaikan hanya gendernya saja. Adapun bilangannya tidak perlu sama, ya. Di sini contohnya adalah koma zaidun, koma zaidani, koma zaiduna, koma rijalu, gitu. Nah, itu gendernya saja yang disamakan. Tapi bilangan daripada, ya, bilangan daripada fa'il dari fi'ilnya itu tidak perlu disamakan. Enggak perlu koma az-zaidani, komu zaiduna, gitu. Enggak perlu. Tapi cukup dengan koma saja, itu fa'ilnya boleh mufrad, tasniyah, jamak. Terus kalau untuk perempuan disesuaikan dengan perempuan, yaitulah qomat, kata-kata qomat. Jadi yang disesuaikan hanya gendernya saja. Kalau laki-laki kata kerjanya untuk laki-laki, kalau perempuan kata kerjanya perempuan. Baik, kita baca penerangan dari Tuan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu ialah isim yang hukumnya dirofakkan, yang disebutkan sebelum isim itu fi'ilnya. Nahwu qama zaidun, contohnya qama zaidun, qama fi'il, zaidun fa'il. Jadi fi'ilnya disebutkan, ya, duluan daripada fa'ilnya. Wa yaqumu amrun, dan yaqumu amrun. Fi'il mudhari', ini contoh fi'il mudhari'. Tapi ingat di sini fi'ilnya itu mabni fa'il, artinya fi'ilnya itu kata kerja yang menunjukkan aktif, ya. Kata kerja aktif. Maka kata yang setelah fi'il itu adalah fa'il. Wa huwa ala qismaini zahirin, yaitulah fa'il itu terbagi dua. Ada kalanya zahir. Wa huwa ma dalla ala musammahu bil qaidin, yaitulah
kata yang menunjukkan atas yang dinamainya, bila qaidin tanpa ikatan. Zaidin wa rajulin seperti Zaid dan rajul, seorang namanya Zaid, atau kata umum Zaid rajulun, ya seorang laki-laki. Maksudnya tanpa ikatan, tanpa dikaitkan dengan apakah dia itu berbicara, orang yang berbicara, ataukah dia itu orang yang diajak bicara, ataukah dia itu orang yang dibicarakan. Gitu. Nah, itu subjek zohir namanya, atau fa'il zohir. Wa mudmarin, yang kedua adalah dhamir, yang disimpan, maksudnya adalah kata ganti daripada isim yang zohir tadi, kata gantinya. Wa ma dalla ala mutakallimin, yaitulah ya kata yang menunjukkan atas mutakallim, hubungannya dengan apakah dia itu sebagai pembicara, au mukhatabin atau yang diajak bicara, au ghaibin atau yang dibicarakan. Contohnya dhamir adalah ka ana wa anta wa huwa. Ana untuk orang yang berbicara, anta untuk orang yang diajak bicara, huwa untuk orang yang dibicarakan. Ana artinya saya, anta artinya kamu laki-laki, huwa artinya dia laki-laki. Nah, ini di sini disebutkan contohnya hanya satu-satu ya. Tentunya mutakalim itu ada dua, ada ana, ada nahnu gitu. Ana untuk sendirian, nahnu untuk sendiri tapi mengagungkan dirinya, atau untuk banyak-banyak, untuk rame-rame, artinya kami ya. Kalau ana saya, kalau nahnu kami. Kemudian yang diajak bicara ini diwakili dengan anta saja, padahal ada 6 ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara, antuma untuk 2 orang laki-laki yang diajak bicara, jadi kamu. Anta itu artinya kamu. Tapi yang kita ajak bicara adalah laki-laki, satu orang. Antuma, kalian berdua, laki-laki ya. Antum, kalian banyak ya, 3 atau lebih. Antum. Anti, kamu perempuan yang diajak bicara. Jadi kalau kita yang kita ajak bicara satu orang perempuan ya, kita katakan kamu gitu. Anti ya. Antuma 2 orang perempuan. Antunna untuk kalian perempuan banyak. Huwa ini juga mewakili daripada dhamir ghaib ya, dan ghaibah ya, kata ganti yang dibicarakan ya. Huwa, huma, hum. Huwa dia, artinya dia seorang laki-laki. Huma mereka berdua gitu. Jadi mereka berdua. Hum mereka banyak laki-laki. Hiya untuk perempuan, dia perempuan satu orang. Huma dia 2 orang perempuan. Hunna mereka berdua perempuan. Wa zahirunahu qaulika qama zaidun. Maka fa'il yang zahir, yang jelas ya, tidak digantikan dengan kata ganti ya. Contohnya ucapanmu qama zaidun. Wa qama fi'lun madin, maka qama itu adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi, yang ditetapkan atas fathah, zahirin yang zahir, di akhirih di akhirnya. Jadi fi'il madhi itu mabni fathah ya. Wa zaidun fa'ilun marfu'un, dan zaidunnya itu jadi fa'il yang hukumnya dirofakan. Itu karena dia jadi fa'il, dia hukumnya dirofakan. Bidhammati zahirati, tanda rofanya adalah dhammah yang zahir. Wa yaqumu zaidun, contoh kedua adalah yaqumu zaidun. Fa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaqumu adalah fi'il mudhari' yang dirofakan. Bitajarrudihi anil nasibi wal jazimi, karena kosongnya dia dari amil yang menasabkan dan yang menjazmkan. Dan rofanya apa? Dhammah di situ ya. Karena ya, dhammah karena dia tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati, dan lafaz zaid di situ sebagai fa'il yang dirofakan dengan tanda rofanya adalah dhammah. Wa qama zaidani. Contoh selanjutnya adalah qama zaidani. Wa qama fi'lun madin, qamanya itu adalah fi'il madhi. Wa zaidani fa'ilun, dan zaidaninya itu jadi fa'il marfu'un, hukumnya dirofakan bil alifi, dirofakannya dengan alif. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti daripada dhammah. Li'annahu musanna, karena dia itu menunjukkan 2. Wa yaqumu zaidani, dan contoh selanjutnya adalah yaqumu zaidani. Wa yaqumu fi'lun mudhari'un, maka yaqumu itu adalah fi'il mudhari'. Wa zaidani fa'ilun marfu'un bil alifi, dan lafaz zaidani adalah ya fa'il yang dirofakkan dengan alif. Kenapa? Karena dia menunjukkan 2. Wa qama zaiduna, contoh selanjutnya adalah qama zaiduna. Wa qama fi'lun madhin, qama itu fi'il madhi, wa zaiduna fa'ilun, zaiduna jadi fa'il marfu'un bil wawi, dirofakkan dengan waw, niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti daripada dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia itu jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim rofa'nya dengan waw. Fa yaqumu zaiduna ya, fa yaqumu fi'lun mudhari'un, yaqumu fi'il mudhari' wa zaiduna fa'iluhu. Zaiduna jadi fa'il. Wa qama zaiduna, fa qama fi'lun madhin, wa zaiduna fa'ilun marfu'un bil waw. Qama fi'il madhi, az-zaiduna fa'il, yang dirofakan dengan waw, dia batan 'anil dhammati, sebagai ganti daripada dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia lafaznya itu jamak muzakkar salim. Wa yaqumu zaiduna,
Wa yaqumu fi'lun mudhari'un. Contoh selanjutnya adalah yaqumu zaiduna. Yaqumu adalah fi'il mudhari' wa zaiduna fa'iluhu, dan zaiduna jadi fa'ilnya. Wa qamar rijalu. Dan contoh selanjutnya adalah qamar rijalu. Ar-rijalu jam'u taksirin fa'ilu qama. Lafaz ar-rijalu jamak taksir, dia jadi fa'il dari qama, dirofakan dengan dhammah. Yaqumur rijalu dan yaqumur rijalu. Ar-rijalu fa'ilun yaqumu, fa'ilu yaqumu. Rijalu jadi fa'il yaqumu. Qamat hindun. Qamat hindun. Qama fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'nis. Qamatnya fi'il madhi, taknya pada qamat ya. Tak tanis yang sukun ini namanya. Tak tanis yang sukun. Tak tanda perempuan yang disukunkan gitu. Ta wa ta'u, tak itu alamatu ta'nis, tanda perempuan. Wa hindun fa'iluhu, hindun jadi fa'ilnya. Jadi kalau fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya itu dikasih tak tanis yang sukun. Taqumu hindun dan taqumu hindun. Ini sepadan dengan qomat ya. Kalau qomat fi'il madhinya, taqumu fi'il mudhari'nya. Qomat hindun, taqumu hindun. Taqumu fi'ilun mudhari'un, taqumu ialah fi'il mudhari' wa hindun fa'iluhu, hindun jadi fa'ilnya. Wa qamatil hindani, qomat hindani ya. Wa qama fi'ilun madin, qomatnya fi'il madhi, taknya tak tanis tanda perempuan, wal hindani fa'iluhu, hindani jadi fa'ilnya. Wa taqumul hindani dan taqumul hindani. Taqumu fi'ilun mudhari'un, taqumu fi'il mudhari' wal hindani fa'iluhu, hindani jadi fa'ilnya. Dua orang hindun. Wa qamatil hindatu, qamat hindatu ya, jamak muannas salim. Wa qama fi'lun madin, qamatnya fi'il madhi ya, taknya tanda taknis, wal hindatu fa'iluhu, hindatu fa'ilnya. Wa huwa jam'u muannatsin salimun, ini lafadznya adalah jamak muannas salim. Wa taqumul hindatu, taqumul hindatu, wa taqumu fi'lun mudhari'un, taqumu fi'il mudhari' wal hindatu fa'iluhu, hindatu jadi fa'il. Wa qamatil hunudu, hunudu. Wa qama fi'lun madin, qamatnya fi'il madhi, taknya tanda taknis ya, tanda perempuan. Wal hunudu fa'iluhu, hunudu fa'ilnya. Wa jam'u hindin, jamak dari hindun ya, jam'u taksirin, jamak taksirnya. Wa taqumul hunudu, taqumu fi'lun mudhari'un, taqumu fi'il mudhari', wal hunudu fa'iluhu, hunudu jadi fa'ilnya. Wa qama akhuka, qama akhuka. Fa qama fi'lun madin, qamatnya fi'il madhi ya. Wa akhu ini laki-laki ya, termasuk isim 5, fa'ilun jadi fa'il marfu'un bil wawi, di rafakan dengan waw li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia itu termasuk dari isim 5. Abuka, akhuka, habuka, fuka, zumalin. Wal kafu mudhafun ilaih, kafnya itu mudhaf ilaih, huruf yang disandarkan kepada akhu ya. Domir yang disandarkan kepada akhu, domir jar, karena jadi mudhaf ilaih. Wa yaqumu akhuka, yaqumu akhuka, fa yaqumu fi'lun mudhari'un, yaqumu ialah fi'il mudhari', wa akhuka fa'iluhu, akhuka jadi fa'ilnya. Wa qama ghulami ya, fa qama fi'lun madin, qama adalah fi'il madhi, wa ghulami fa'iluhu, ghulami jadi fa'ilnya. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin, yang dirofakan dengan dhammah muqaddarah. Ala ma qabla ya'il mutakallimi, di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Jadi di mu-nya tuh asalnya gulamu, tapi ini enggak cocok dengan ya mutakallim, maka diganti dengan kasrah. Mana'a min zuhuriha, mencegah dari zahirnya dhammah, istighalul mahalli ya, sibuknya tempat ya, artinya tempat itu telah digantikan ya, bi harakatil munasabati, dengan harakat yang cocok, yang sesuai dengan ya, yaitulah kasrah. Wa gulamu mudhaf, gulam itu jadi mudhaf. Jadi kalau idhofah ya, itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata pertamanya dinamakan mudhaf, kata yang disandarkannya yang keduanya adalah namanya mudhaf ilaih. Mudhaf tergantung daripada amilnya ya. Apakah dia amil yang ada sebelum mudhaf itu rofa, maka dia dirofakkan. Kalau amilnya menuntut nasab, dia dinasabkan. Kalau amilnya menuntut jer atau khafat, dia dijerkan. Namun untuk mudhaf ilaih ini selalu jer ya, selalu dijerkan atau dikhafatkan. Wa gulamu mudhaf wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaih. Yang mutakallimnya itu mudhaf ilaih. Mabniun ala sukun, dimabnikan atas sukun, fi mahalli jarrin, pada tempat jer. Ya-nya tidak berharakat ya, ya-nya disukunkan. Wa yaqumu gulami, fa yaqumu fi'lun mudhari'un, yaqumu ialah fi'il mudhari', wa gulami fa'iluhu, gulami jadi fa'ilnya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal demikian itu dari contoh-contoh tadi. Wa jumlatu ma dzakarahu 20 misalan, dan seluruh apa-apa yang telah beliau sebutkan ya, telah Syekh Muhammad Sun Haji sebutkan di dalam matan jurmiyahnya itu, 20 ada 20 misalan, 20 contoh. Asyaratun ma'al madhi, 10 contoh ya dengan fi'il madhi, wa asyaratun ma'al mudhari'i, dan 10 lagi dicontohkan dengan fi'il mudhari'. Wa kulluha ma'al zahiri, dan semuanya itu ya, yaitulah dengan fa'il zahir. Walamma qaddama al-kalama 'ala zahiri, akhadha yatakallamu 'ala al-mudmari, dan tatkala beliau telah mendahulukan pembahasan ya di atas fa'il yang zahir, maka kini beliau melanjutkan pembahasan untuk membahas atas yang dhamir.
Wa huwa isna asyara dhamiran. Itu yang mudmar itu ada 12 dhamir. Jadi kata ganti itu ada 12 ya. Jadi kata ganti itu ada 12. Sab'atun lil hadiri. 7 untuk yang hadir. Wa khamsatun lil ghaibi, dan 5 untuk yang ghaib. Ini sebetulnya ya 12 ini karena dua kata itu sama. Ya, seperti huma itu sebetulnya dua ya, dua untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Begitupun antuma domir mukhatab ini ya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi disebutkan ini 12 padahal sebetulnya 14 ya, sebetulnya 14. Ini disebutkan 12 karena yang dua ini bersekutu ya antara laki-laki dan perempuannya, itulah domir huma dan antuma. Dari 12 itu sab'atul hadiri, 7 untuk yang hadir, artinya yang saling berbicara satu sama lain, baik yang berbicara ataupun yang diajak bicara. Wa khamsatun lil ghaibi, dan 5 untuk yang dibicarakan, yang diomongin. Wa qala wal mudmaru nahu qaulika darabtu, dan beliau berkata wal mudmaru nahu qaulika darabtu, yang domirnya adalah kata ganti ialah ucapanmu darabtu. Darabtu itu bi fathhi dhadi, dibaca dengan fathah dhad, do. Wa dhammi ta'i tu, jadi darabtu lil mutakallimi, untuk orang yang berbicara, satu orang. Wa i'rabu darba fi'lun madin, i'rabnya darba adalah fi'il madhi. Wa ta'u dhamirul mutakallimi, ta'nya adalah dhamir mutakallim, dhamir kata ganti untuk orang yang berbicara, satu orang. Fa'ilun jadi fa'il, mabniun 'ala dhammi, dimabnikan atas dhammah. Jadi ta itu walaupun sesuai harokatnya itu dengan mahalnya ya, harokatnya dhammah, mahalnya rafa, tapi dia itu dimabnikan, tidak i'rab ya. Kenapa? Karena dhamir itu mabni gitu. Jadi dimabnikan atas dhammah fi mahalli raf'in, pada tempat rafa. Jadi bukan rafa dengan dhammah, tapi mabni dhammah. Wa darabna, dan darabna bi fathhi dhadi, dibaca dengan fathah do, fathah do, wa sukunil ya ba'i, dengan sukun ba, darab gitu. Lil mu'azzibi nafsahu, untuk mengagungkan dirinya gitu. Jadi boleh dipakai satu orang, tapi untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah ya besar, agung, ya terhormat gitu. Seperti Allah Subhanahu wa taala suka berfirman, mengatakan dengan domir na atau nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini maknanya satu, anak maknanya. Tapi Allah sebutkan kami, bukan berarti banyak, tapi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami gitu. Aku yang memiliki sifat agung, yang menurunkan Al-Qur'an, dan aku pula yang akan menjaganya gitu. Wal mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, atau nahnu ini atau na ini digunakan untuk orang yang berbicara mewakili yang lainnya. Ma'rabu daraba fi'lun madin, i'rabnya daraba itu adalah fi'il madhi, wa na fa'iluhu, na-nya adalah fa'ilnya. Mabniun 'ala sukuni, dimabnikan atas sukun di mahalli raf'in, pada tempat rafa. Jadi seluruh dhamir itu hukumnya mabni. Ada yang mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasrah, atau mabni sukun. Wa darabta, dan darabta bi fathi dhadi wa ta'i, dengan fathah dhad dan ta'nya, lil mukhatabi, untuk kata ganti orang yang diajak bicara, artinya kamu ya, laki-laki. Wa i'rabu daraba fi'lun madin, i'rabnya daraba adalah fi'il madhi. Wa ta'u dhamirul mukhatabi, ta'nya adalah kata ganti orang yang diajak bicara, laki-laki. Fi'il ya fa'ilun, ini bukan fi'lun ya, fa'ilun mabniun al fathi, dia menjadi fa'il yang dimabnikan atas fathah fi mahalli raf'in, pada kedudukannya rafa, jadi fa'il ya. Wa darabti, dan darabti bi fathi dhadi, dibaca dengan fathah dhadnya, wa kasri ta'i, dan kasrah ta'nya, lil mukhatabati, untuk orang yang diajak bicara, perempuan ya, satu orang perempuan yang diajak bicara. Wa i'rabu daraba fi'lun madin, i'rabnya daraba adalah fi'il madhi, wa ta'u dhamirul muannatsatil mukhatabati, ta'nya adalah dhamir kata ganti perempuan ya, al mukhatabati, yang diajak bicara. Fa'ilun jadi fa'il, mabniun 'alatul kasri, yang dimabnikan atas kasrah, fi mahalli raf'in, pada keadaan rafa. Karena jadi fa'il ya, dia itu mahalnya adalah rafa, kedudukannya adalah rafa, tapi rafa'nya itu apa? Dia itu mabni ya, dhamir itu dimabnikan. Di sini mabninya adalah kasrah. Wa darabtuma, dan darabtuma bi fathi dhadi wa dhammi ta'i, dengan fathah dhad dan dhammah ta, lil musannal muzakkar wal muannas, untuk tasniyah ya, muzakkar laki-laki dan perempuan. Nah, ini bersekutu ya, laki-laki darabtuma, perempuan juga darabtuma, seperti itu. Wa i'rabu daraba fi'lun madin, i'rabnya daraba adalah fi'il madhi, wa ta'u dhamirul mukhatabain, ta'nya adalah kata ganti untuk dua orang yang diajak bicara ya, baik laki-laki dan perempuan. Fa'ilun jadi fa'il, mabniun 'alal dhammi, dimabnikan ta'nya itu atas dhammah, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa. Wal mimu harfu imadin, mimnya itu adalah huruf imad, huruf tiang. Wal alif wa harfun dalun 'ala tasniyati, dan alifnya adalah huruf yang menunjukkan atas dua.
Wa darabtum bi fathi dhadi wa dhammi ta'i, dan darabtum dengan fathah dhad dha ya, wa dhammi ta tu ya, darabtum. Li jam'i dzukuril mukhatabina, ini untuk jamak muzakkar yang ya kumpulan laki-laki yang diajak bicara. Mereka. Jadi kalau tadi darabtuma mereka berdua, kalau ini darabtum ya mereka kalian ya. Kalau tadi kamu berdua, kalau ini kalian banyak, kalian laki-laki banyak. Wa i'rabu daraba fi'lun madin, i'rabnya daraba adalah fi'il madhi, wa ta'u dhamirul mukhatabina. Ta'nya adalah kata ganti untuk banyak orang laki-laki yang diajak bicara. Fa'ilun, jadi fa'il mabniun 'ala dhammi, dimabnikan atas dhamma, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa. Wal mimu alamatu jam'i dzukuri, adapun mimnya itu tanda jamak laki-laki. Jadi kumpulan laki-laki itu ditunjukkan oleh mim. Wa darabtunna, dan darabtunna bi fathi dhadi wa dhammi ta'i, dengan fathah dhad dan dhammah pada ta'nya. Tu ya. Bi jam'il inasil mukhatabati, untuk kumpulan perempuan yang diajak bicara. Kalian perempuan. Artinya, wa i'rabu daraba fi'lun madin, i'rabnya daraba adalah fi'il madhi, wa ta'u fa'iluhu, wa ta'u fa'ilun, ta'nya adalah fa'il mabniun 'ala dhammi, dimabnikan atas dhamma, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa. Wa nunu alamatu jam'il inasil mukhatabat, dan nunnya itu adalah tanda jamak perempuan, kumpulan perempuan al mukhatabati yang diajak bicara. Wa hadhihi kulluha amsilatul hadir. Ini semuanya nih ya, darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtuna. Ini semuanya adalah contoh-contoh untuk dhamir kata ganti yang hadir. Wa asyaru ila amsilatil ghaib, dan beliau memberikan isyarah petunjuk kepada contoh yang gaib untuk yang tidak hadir atau yang dibicarakan. Biqaulihi daraba, dan ucapannya daraba. Min qaulika, masalan dari ucapanmu, semisal Zaidun daraba. Zaidun daraba. Wa i'rabu Zaidun mubtada'un, i'rabnya Zaid jadi mubtada, marfu'un bi dhammati zahirati, yang hukumnya dirafakan bi dhammati dengan dhammah yang zahir. Wa daraba, daraba adalah fi'il madhi, fi'lun madhi, fi'il madhi, wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan, fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang hukumnya jaiz. Jaiz itu boleh ditampakkan, boleh tidak. Tapi di sini tidak ditampakkan. Taqdiruhu huwa, takdirnya dhamir tersebut adalah dhamir huwa. Ya'udu 'ala Zaidin, menunjukkan yang kembalinya dhamir huwa itu menunjukkan kepada Zaid. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, ya kumpulan daripada fi'il dan fa'ilnya ya. Daraba itu kan fi'il, fa'ilnya tadi dhamir huwa yang disimpan. Nah, kumpulannya itu fi mahalli raf'in, ini dalam keadaan rafa. Kenapa? Karena dia jadi khobar dari Zaid ya. Fi mahalli raf'in khobarul mubtada, jadi khobar dari mubtada lafaz Zaid. Wa darabat bisukuni ta'i lil ghaibati, dan darabat dengan dibaca sukun ta'nya untuk ghaibah, untuk yang dibicarakan daripada perempuan. Ai min qaulika Hindun darabat, yakni dari ucapanmu, misal contoh Hindun darabat. Jadi kalau didahului oleh fi'il, nanti pasangannya adalah fa'il. Yang didahului oleh isim, pasangannya adalah khobar. Ya, itu jadi mubtada, ya pasangannya adalah khobar. Wa i'rabu Hindun mubtada'un marfu'un bi dhammati, i'rabnya Hindun itu jadi mubtada karena dia isim yang ditaruh di awal ya, jadi mubtada. Marfu'un bi dhammati zahirati, yang dirafakan dengan dhammah yang zahir. Wa darabat fi'lun madin, dan darabat adalah fi'il madhi, wa ta'u alamat ta'nis, ta'nya ta sukun tadi adalah tanda perempuan. Fa'iluhu, jadi fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan, fa'il dari darabat ialah dhamir mustatir jaiz. Taqdiruhu hiya, takdirnya adalah hiya. Kalau daraba huwa, kalau darabat adalah hiya. Ya'udu 'ala Hindun, atau 'ala Hindin ya, yang kembalinya kepada lafaz Hindun. Wal jumlatu, dan kumpulan minal fi'li wal fa'ili, daripada fi'il dan fa'ilnya, fi mahalli raf'in, itu pada tempat rafa. Khobarul mubtada, dia jadi khobar mubtada, jadi khobar dari Hindun. Wa daraba lil musannal ghaibi, dan daraba panjang banyak. Daraba lil ghaibi, untuk yang ghaib, dua orang yang dibicarakan. Al muzakkari, ya yang laki-laki. Min qaulika masalan az-zaidaini daraba, dari ucapanmu misalkan az-zaidaini, dua orang Zaid, daraba keduanya itu ya telah memukul gitu. Wa i'rabu az-zaidani mubtada'un, lafaz az-zaidani itu jadi mubtada, marfu'un bil alifi, dirafakan dengan alif, niabatan anil dhamati, sebagai ganti daripada dhammah. Li'annahu musanna, karena dia itu menunjukkan double, dua. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi, dan nun itu ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Wa daraba fi'lun madin, dan daraba ialah fi'il madhi, wal alifu fa'ilun, dan alifnya adalah fa'il. Mabniun 'ala sukuni, dimabnikan atas sukun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa. Kenapa mabni sukun? Karena alif tidak berharokat. Wal jumlatu khabarul mubtada'i, ya kumpulan dari fi'il dan fa'ilnya itu tadi ya, itu jadi khobar mubtada. Jadi begitu ya, kalau jumlah khobariyah atau jumlah khobariyah, jumlah ismiyah atau jumlah mubtada khobar itu harus sesuai ya, mubtada dengan khobarnya, baik mufrad tasniyah jamaknya ataupun muzakkar dan muannasnya harus sama.
Walil musannal ghaibil muannasi, atau dia juga doroba itu juga ya, atau aulil musannal ghaib al musann al muannas dorobata, tapi ini dorobata ya. Dan walil musannal ghaib, dan untuk ya tasniyah ghaib yang muannas yang perempuan, dorobata ini menggunakannya dorobata. Jadi itu ya, jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu. Tasniyah dengan tasniyah, mufrad dengan mufrad, tasniyah dengan tasniyah, jamak dengan jamak gitu ya. Taqulu al-hindani dorobata, kamu katakan dua orang Hindun, mereka berdua telah memukul. Wa i'rabu hindani mubtada'un marfu'un bil alif. Kau katakan hindani itu jadi mubtada yang dirofakan dengan alif, ya batan alif domati sebagai ganti daripada domah. Li'annahu musanna, karena itu menunjukkan dua. Wa doroba fi'lun madin, doroba itu fi'l madhi, wa ta'u alamatu ta'nis, ta'nya tanda perempuan. Wa hurrikat, dan diberikan harokat ya, kan dorobata gitu, dorobata gitu. Diberikan harokat taknya itu. Kenapa? Liltiqo isakinain, karena bertemu dua sukun. Jadi kalau misalkan dorobat terus ditambah alif tasniyah, kan bertemu dua sukun gitu. Nah, dorobat, bertemu dua sukun-sukun di ta dan sukun di alif tasniyah gitu. Maka diberikan harokat lah gitu. Karena bertemu dua sukun itu tidak bisa, nggak boleh. Wa kanatil harokatu fathatan, dan keadaan harokat itu di ta-nya itu fathah, bukan domah, bukan kasroh. Kenapa? Li munasabatil alif, karena cocok dengan alif. Jadi alif itu cocoknya dengan fathah. Domah cocoknya dengan wawu gitu. Kemudian iya kasroh cocoknya dengan kasroh gitu. Karena ini ya di depannya adalah alif, yang cocok dengan alif adalah fathah. Wal alif huni, dan alif itu di situ sebagai fa'il yang dimabnikan atas sukun. Fi mahali raf'in, pada tempat rofa. Wal jumlah tu khobarul mubtada'i, jumlahnya kumpulannya itu tadi daripada fi'il dan fa'ilnya itu menjadi khobar bagi mubtada. Wa darabu li jam'i dzukuril ghaibina, ya. Ini untuk jamak laki-laki yang ghaib, mereka ya. Min qaulika masalan, dari ucapanmu misalnya az-zaiduna darabu, itu. Ini sesuai ya, laki-laki dengan laki-laki, jamak dengan jamak gitu. Wa i'rabu az-zaiduna mubtada'un. I'rabnya az-zaiduna jadi mubtada marfu'un bil wawi, dirofakan dengan wawu niyabatan 'anid dhammati sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena az-zaiduna itu lafadznya adalah jamak muzakkar salim. Wan nunu 'iwadun 'anit tanwini, nunnya itu ganti dari tanwin. Fil ismil mufradi, pada isim mufradnya. Wa daraba fi'lun madin, dan daraba ialah fi'l madhi mabniun 'ala fathin, dimabnikan atas fathah muqaddarin, di sini ditakdirkan ala akhirih, di atas akhirnya. Kenapa? Mana amin zurihi istighlalul mahalli bi harakatil munasabati, yang mencegah dari zahirnya fathah tersebut oleh sibuknya tempat dengan harokat yang cocok. Jadi kan wawunya itu adalah fa'il ya. Wawu, setiap fi'il ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya wawu. Di mana wawu itu cocoknya dengan doma. Maka fathah pada doroba itu digantikan kepada doma karena kecocokan doma dengan wawu. Wal wawu fa'ilun mabniun 'ala sukuni, wawunya itu adalah fa'il yang dimabnikan atas sukun fi mahalli raf'in, pada tempat rafa. Wa i'rabu, ya pada tempat rafa. Wal jumlatu khabarul mubtada'i, jumlahnya itu jadi khabar mubtada. Wa darabna, dan darabna ali jam'il inasi, untuk jamak perempuan al ghaibati, yang ghaib. Min qaulika masalan al hindatu darabna. Wa i'rabu al hindatu mubtada'un marfu'un bi dhammati zahirati. Hindatu jadi mubtada yang dirupakan dengan dhammah yang zahir. Wa daraba fi'lun madin, daraba adalah fi'il madhi, wan nunu dhamirun niswah. Nunnya itu ya kata ganti perempuan. Fa'ilun mabniun, jadi fa'il yang dimabnikan ala fathih atas fathah. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa, karena jadi fa'il. Wal jumlatu khabarul mubtada'i, dan jumlahnya kumpulan dari fi'il dan fa'il itu jadi khabar mubtada gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, baik teman-teman, sahabat semua, itulah pembahasan kita tentang subjek atau fa'il daripada sebuah kata kerja. Jadi ada dua ya kesimpulannya. Subjek dari sebuah kata kerja aktif namanya fa'il, itu terbagi kepada dua. Ada yang zohir, ada yang mudmar. Ada namanya atau ada kata gantinya gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan rezeki, diberikan kesehatan selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita ya. Ilmu ini semata-mata menjadi wasilah. Kita jadikan wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu nahwu ini kita bisa membaca kitab-kitab ulama, di mana ulama di dalam kitabnya itu memberikan petunjuk kepada kita tentang ilmu-ilmu, daripada ilmu tentang hukum-hukum, yakni fikih, ilmu tentang akhlak ya, maupun ilmu tentang ilmu tauhid. Yang bisa kita baca dengan cara kita mempelajari kitab nahwu dan shorof nanti ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, dan Allah wa iyyakum ajma'in ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.